Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut lagi di video kali ini kita akan sama-sama belajar pada analisis real 2 khususnya untuk materi fungsi kontinu. Yang selanjutnya kita akan melanjutkan di subbab pembahasan yang ketiga di fungsi kontinu. Pada pembahasan yang ketiga dari bab fungsi kontinu, kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan di fungsi kontinu pada interval. Setelah yang sebelumnya kita mengetahui tentang definisi dan teorema-teorema terkait fungsi kontinu itu apa, terus kemudian kita juga sudah belajar tentang kombinasi dari beberapa fungsi kontinu. Nah, yang ketiga nanti kita akan membahas tentang fungsi kontinu pada interval, itu perilaku dan propertisnya seperti apa. Sebelum kita membahas tentang fungsi kontinu pada interval, nah di sini terdapat definisi 1. Di sini definisi ini ingin memberikan pengantar di materi yang sebelumnya bahwa di sini di pembahasan fungsi kontinu pada interval membutuhkan definisi 1 ini sebagai penguatan atau dasar fondasi kita untuk pembahasan fungsi kontinu pada interval. Nah, di sini dijelaskan bahwa suatu fungsi dari A ke R ini dikatakan terbatas ya. Di sini terbatas pada A. Nah, di sini A ini merupakan subset bilangan real ya. Jika terdapat konstanta M ya, konstanta M positif ya. Di sini berarti M ini berapapun angka bisa, yang penting dia positif ya. Sedemikian sehingga mutlak ya, nilai mutlak dari fungsi kita itu kurang atau sama dengan M. Jadi di sini fungsi kita f ini dikatakan terbatas jika ada m, di mana nilai mutlak dari fungsi kita harus kurang dari sama dengan m. Jadi di sini fungsi ada f(x) kita, dia harus kurang dari sama dengan m yang positif dan lebih dari m yang negatif. Jadi karena dia di sini nilai mutlaknya. Jadi bisa terlihat di sini fungsi kita dikatakan terbatas berarti ada batas atas atau yang di sini disimbolkan dengan M plus, dan ada batas bawah atau min M, karena di sini sifatnya adalah mutlak ya, tanda mutlak. Jadi dia terbatas ke atas dan ke bawah. Nah, selanjutnya di sini kita perkuat lagi ya teorema keterbatasan itu jika ada I sebuah interval yang berada di A dan B, dan interval ini sebagai interval yang tertutup ya, interval yang tertutup. Terus kemudian kita punya fungsi. Nah, di sini ada f, ada fungsi. Nah, fungsi itu yang kita miliki itu ternyata dia kontinu pada i ya, kontinu pada i ya, pada interval kita. Maka kalau fungsi kita ya kontinu pada interval yang terbatas seperti ini, A sama B, pasti fungsi kita di sini dijamin adalah fungsi yang terbatas pada interval i. Ya, fungsi ini terbatas pada interval E. Jadi definisi yang awalnya kini kita sudah mengingat kembali di analisis real 1, terbatas itu apa? Nah, ini baru kita pakai ya. Fungsi kita dikatakan kontinu pada interval I, sedangkan I itu adalah interval yang tertutup ya. Pasti kalau tertutup pasti dia di sini terbatas pada A sama B, maka fungsi kita juga akan terbatas pada I. Ya, pasti ini jaminan. Jadi inilah yang dimaksud ketika suatu fungsi itu dikatakan kontinu pada interval ya ini ya. Jika ada fungsi terus dia kontinu pada interval yang khusus di sini, yaitu harus close ya. Kalau open ini tidak bisa karena di sini syarat wajib harus close ya. Pasti dia close, pasti dia terbatas, pasti fungsi kita akan terbatas pada interval tersebut. Nah, teorema utama ini ya dapat kita buktikan ya dengan cara karena kita ingin membuktikan kalau f itu terbatas. Nah, kita bisa membuktikan dengan cara atau langkah kalau f itu tidak terbatas ya. F itu tidak terbatas. Berarti di sini kita pakai pembuktian kontradiksi ya. Nah, frame berpikir kita kalau kita mau membuktikan kalau dia terbatas, nah ini kita ambilnya yang tidak terbatas. Ya, kita ambil f seumpama f itu tidak terbatas. Ya, jadi ada fungsi yang tidak ada batasnya. Itu frame berpikir kita. Karena kita mau membuktikan yang terbaliknya. Maka untuk sembarang n ya, sembarang n anggota bilangan asli terdapat bilangan xn. Berapapun di dalam i ini ada. Ya, karena I merupakan interval ya, interval yang ada di dalam B, ya kita ambil
berapapun atau titik sembarang pun yang ada di sini kita ambil xn yang berada di dalam I, maka ya fungsi kita fxn ini, fxn, kalau syarat terbatas kan tadi harus kurang dari sama dengan m. Nah, maka ini kontradiksinya lawan dari kurang dari sama dengan, maka kalau ini terbatas maka lawannya harus lebih besar dari n. Maka di sini perolehan tanda lebih besar ini didapatkan dari dampak atau kontradiksi dari pernyataan definisi 1. Kalau kurang dari sama dengan dia terbatas, kalau tidak terbatas berarti lebih besar. Ya, kebalikannya, karena I terbatas, ya, di definisi kita di contoh soalnya di sini I-nya itu di A sama B dan intervalnya tertutup. Berarti I ini terbatas, ya. Maka kalau I ini terbatas, maka terdapat barisan XN yang terbatas juga, ya. Tidak mungkin ada interval antara A sampai B, ya, yang terbatas. Tiba-tiba di sini ada barisan yang tidak terbatas, tidak mungkin. Maka kalau ada interval terbatas, maka barisan kita juga akan terbatas. Nah, kalau ada barisan terbatas, di analisis real 1 juga sudah dikenalkan teorema Bolzano-Weierstrass barisan dan deret. Kalau mau ya ngecek, kita bisa memunculkan sub barisannya, ya. Kalau ada interval terbatas maka akan ada barisan yang terbatas. Nah, dari Bolzano-Weierstrass ngomong bahwa dari barisan yang terbatas kita bisa ambil sub barisan yang kita sebut di sini XNR, ya. Ini XNR, ini sub barisannya dari X, ya. Sub barisannya kita simbolkan dengan X aksen. Kalau barisannya X saja, ya. Kita bedakan simbolnya X aksen sebagai subbarisan dari X, ya. Terus yang pasti ya, dua barisan, ya, barisan utama dan subbarisan pasti dia konvergennya ke satu titik, ya. Titik konvergen, titik limit, titik kumpul pasti satu. Maka mau diambil barisannya atau subbarisannya banyak apapun, pasti dia akan konvergennya sama ke satu titik, yaitu ke titik X. Ya, pasti ke titik X. Karena I itu tertutup. Nah, ini kan tertutup dan terbatas. Closed dan bounded-nya di sini sudah syarat wajib dan mutlak yang harus dipenuhi. Karena I tertutup dan suku-suku X aksen pasti termuat di I, ya tidak mungkin ya. Dari A sampai B kita punya barisan namanya X. Nah, dari X kita ambil sub barisan namanya X aksen. Ya, X aksen. Tidak mungkin X aksen ini tiba-tiba tidak terbatas. Pasti dia berada di area tertutup dan terbatas, sub barisannya juga pasti akan terbatas juga. Nah, terbatasnya pasti dia di antara interval yang berada di A sampai B. Maka X aksen ini pasti termuat di dalam I. Nah, sehingga X-nya kita, ya, X-nya kita itu apa? Itu adalah titik konvergensinya. Kalau barisan kita X, konvergennya ke X kecil. X aksen konvergennya di X kecil juga. Maka interval kita, ya, interval kita itu pasti ada elemen X-nya. Kenapa? Karena interval kita kan dari A sampai B. Ya, dari A sampai B pasti X-nya ada di sini. Karena apa? Karena kita ambil barisannya di sini. Barisan utamanya dia konvergennya ke X. Subbarisan utamanya dari barisan utama dia konvergen ke X. Pasti X berada di dalam I. Nah, akibatnya kalau X-nya berada di I, nah X itu sebagai apa? Titik konvergen. Titik konvergen itu apa? Titik kumpul. Nah, titik kumpul berarti titik limit. Maka F juga kontinu pada X juga. Ya, pasti F kontinu pada X juga. Nah, limitnya sudah teruji semua karena syarat fungsi kontinu terpenuhi di sini, maka fxn itu pasti konvergen pada fxn juga. Ya, fungsi kita yang X ini, nah, subbarisan pasti juga dia punya kawan, ya, punya kawan di daerah hasil sehingga terdefinisi, ya. Terdefinisi karena syarat fungsi kontinu ada 3. Nah, syarat yang pertama ini terdefinisi, ya. Fxn-nya dia punya kawan di sumbu Y. Jadi, barisan fxn kita pastilah terbatas, ya. Di sini pasti terbatas. Nah, dari hasil perolehan yang kita punya ini, fxn-nya pastilah dia terbatas karena berada di interval I. I kalau misalnya di hasil fungsi kan ada FA dan FB, ada fxn. Nah, fxn-nya pasti terbatas juga. Nah, dari sini terperolehlah kata terbatas ini yang membuat kita balik lagi ke premi yang kita punya. Tadi kan
tujuannya kita ingin membuktikan f ini tidak terbatas. Tapi faktanya di belakang di sini bahwa sesuai dengan definisi yang dimiliki, properties yang dimiliki, ketemu bahwa f ini terbatas. Berarti asumsi yang kita miliki ini berbeda terbalik dengan fakta yang ada. Ya, nah, berarti hal ini kontradiksi dengan pernyataan asumsi awal kita. Ya, asumsi awal kita dia mensyaratkan dan wajib dan harus dia tidak terbatas. Kalau tidak terbatas kan dia lebih besar. Ya, ada yang lebih besar di sini. Ya, karena di sini terbatas, maka oleh sebab itu asumsi, ya, asumsi kita beranggapan di awal bahwa f itu tidak terbatas, faktanya di belakang di sini terbatas, maka asumsi kita salah. Nah, karena asumsi kita salah, yang benar apa? Berarti kebalikannya yang tidak terbatas. Berarti f ini pastilah dia terbatas pada interval I. Jadi, ini salah satu pembuktian yang bisa kita gunakan juga untuk mencari kalau dia ingin membuktikan terbatas, kita buktikan saja tidak terbatas. Kalau tidak terbatas itu terbukti, ya berarti dia tidak terbatas. Tapi faktanya tidak terbatas ini tidak terbukti, maka ketidakterbatasan asumsi kita ini tidak bisa kita gunakan. Yang benar ya udah kebalikannya bahwa dia ini terbatas. Nah, di sini jaminannya kalau kita punya fungsi kontinu pada interval pasti dia terbatas. Tidak mungkin dia berada di luar interval yang kita miliki. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita punya fungsi yang dia kontinu pada interval pasti terbatas. Nah, kata-kata terbatas ini pasti akan berdampak ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu nilai yang paling kecil dan nilai yang paling besar itu berada di angka berapa. Pasti begitu. Nah, batasnya di mana? Nah, di definisi ini kita juga akan kenalkan dulu ya, kenalkan dulu yang dulu pas waktu di analisis real 1 sudah ada. Ini kita coba ingat-ingat kembali. Kalau A subset bilangan real, terus kemudian ada fungsi dari A ke R. Nah, kita katakan f itu memiliki nilai absolut maksimum ya. F itu memiliki nilai absolut maksimum dari A. Nah, dari A ini jika terdapat X bintang atas anggota A sedemikian sehingga fx bintang atas itu nilainya lebih besar, paling lebih besar atau sama dengan dari fx yang lainnya. Jadi dikatakan dia memiliki nilai absolut ya, absolut maksimum jika ada X bintang atas ya. X bintang atas angka berapapun dimasukkan, nah nanti ketika difungsikan dia nilainya paling besar di antara nilai-nilai yang lain. Nah, makanya dia di sini absolut maksimum. Nah, kebalikannya kalau di sini f dikatakan memiliki nilai absolut minimum jika ada X bintang bawah. Berapapun X bintang bawah ini dimasukkan, pasti hasilnya ketika difungsikan akan menjadi paling kecil atau sama dengan ketimbang fx yang lainnya. Ya, jadi di sini istilahnya kebalikan ya. Kalau bintang atas dimasukkan, maka dia akan menjadi yang paling besar. Maka disebut f ini memiliki nilai absolut maksimum. Kebalikannya nilai absolut minimum ketika dimasukkan X bintang bawah, maka dia hasil fungsinya akan menjadi yang paling kecil di antara semua fx yang lainnya. Nah, kita bisa katakan X yang bintang atas tadi ini sebagai titik ya, titik di mana terjadi nilai maksimum, nilai absolut maksimum, maka di sini sebagai titik nilai maksimum kita ini nilai maksimum yang absolut. Ya, nilai maksimum absolut itu sebagai titiknya. X bintang ini titik maksimum yang absolut tadi. Terus X bintang bawah ini bisa kita sebut dengan cara yang sama, yaitu titik minimum absolut, karena dia yang menyebabkan paling kecil di antara semua titik gitu. Jadi ketika kita bisa belajar tentang fungsi, terus kemudian berada di interval, pasti dia ada nilai A sama B yang menyebabkan dia nilai maksimum dan minimum. Nah, titik A, B atau X bintang atas atau X bintang bawah inilah yang menyebabkan dia memiliki nilai absolut maksimum dan minimum pada interval yang kita bahas. Terus selanjutnya dari definisi ini kita perkuat ya. Teorema minimum maksimum di sini dia ngomong kalau saya punya I. Ya, I ini sebagai interval. Intervalnya wajib ya. Tadi wajib harus interval yang tertutup dan terbatas. Nah, kalau kita punya fungsi f ya, f ini dari I ke R. Fungsi kita kontinu pada I, maka f memiliki nilai ya, memiliki nilai absolut minimum dan absolut maksimum pada I
ya. Jadi di sini diperkuat lagi. Kalau kita punya fungsinya kok terbatas pada AB, nah AB-nya itu interval tertutup dan terbatas, fungsi kita kontinu, pasti dia memiliki nilai absolut maksimum dan minimum. Ya, karena keterbatasan ini kita sudah bekerjanya pada area yang sudah pasti di AB saja. Nah, kalau di AB saja pasti akan ketemu maksimumnya di mana, minimumnya di mana. Nah, ini yang dikatakan dengan dia pasti memiliki dua ya, absolut maksimum dan absolut minimum pada interval I. Pasti ya, di sini diperkuat. Oke, dari teorema di atas ya, maksimum minimum, kita masih harus membuktikan apakah benar kalau kita punya fungsi kontinu pada interval tertutup terbatas, dia pasti akan memiliki nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini kita wajib untuk membuktikannya. Nah, diberikan himpunan tak kosong Fi ya, sudah pasti interval kita bukan interval yang kosong karena interval ini berada di antara A sampai B. Maka dia tidak kosong dari fungsi kita. Nah, dari teorema yang sebelumnya, kalau Fi-nya itu merupakan interval dalam subset bilangan adanya di A sama B, pasti dia berada di bilangan real. Nah, kalau berarti seperti itu, berarti dia terbatas di Fa sama Fb saja. Ya, kalau sudah frame berpikirnya sudah dibatasi seperti itu, nah kita misalkan. Nah, di sini kita misalkan S bintang atas itu sebagai suprimum. Ya, kita misalkan S bintang atas sebagai suprimum, S bintang bawah itu sebagai infimum. Ya, kita misalkan interval kita sudah ada, kita batasin anggota bilangan real. Nah, maksimum dan minimumnya kita misalkan. Nah, ini yang mau kita buktikan. Anggap saja X bintang atas dan X bintang bawah itu dalam I, sehingga terdapat ya yang namanya suprimum pasti yang paling tinggi di antara semuanya. Maka Fx bintang ya, X bintang yang menyebabkan dia nilainya paling tinggi itu sebagai suprimum, ini kita bisa sama dengankan. Ya. Terus S bintang bawah ini sebagai infimum. Infimum dapatnya dari mana? Dari nilai yang paling kecil, yaitu nilai X bintang bawah ketika difungsikan. Jadi kita sama dengankan. Jadi kita sudah punya dua angka X bintang atas dan X bintang bawah. Kalau difungsikan benar nggak dia jadi suprimum dan infimum? Nah, kita wajib membuktikan itu. Nah, yang pertama kita harus buktikan dulu benar nggak X bintang atas ini benar ada. Ya, kalau ada baru nanti dia terdeklarasi sebagai suprimum. Ya, dan juga nanti kita wajib untuk membuktikan X bintang bawah. Ya, X bintang bawah ada nggak? Kalau ada maka dia akan menjadi infimum. Nah, untuk yang pertama ini kita buktikan yang suprimum dulu. Yang infimum nanti bisa dilakukan eksplorasi sendiri, pembuktiannya dengan cara yang sama, langkah yang sama, metode yang sama, maka akan diperoleh hasil kesimpulan yang sama juga ya. Nah, kita eksekusi yang suprimum dulu ya. S bintang atas itu kan tadi suprimum ya, suprimum. Nah, kalau suprimum kita mau membuktikan benar nggak dia yang paling tinggi, S bintang ini yang paling tinggi, ambil saja S min seper N ya, S bintang min seper N. Nah, kita mau membuktikan benar nggak ini yang paling gede, maka kita ambil yang lebih kecilnya lagi ya, S bintang min seper N, yang mana dia bukan merupakan batas atas, pasti ya, karena ada minnya, berarti yang paling gede masih bertengger ini S bintangnya. Nah, akibatnya maka terdapat bilangan xn. Ya, pasti di sini ada jeda yang membuat dia ada jeda antara S bintang dengan S bintang min seper N. Ini pasti ada jeda. Nah, jedanya ini yang kita sebut xn. Ada barisan xn di sini. Ya, barisan xn di sini sehingga ya ini posisinya ya, posisinya S bintang dengan S bintang min seper N, maka ada barisan xn di sini di tengah-tengah. Nah, oke, lanjut. Karena I terbatas, ingat kita bekerja pada interval I, yaitu A sampai B saja. Nah, A sampai B-nya mentoknya di angka S ini. Nah, di angka S ini. Nah, karena I terbatas ya. Karena I-nya ini terbatas, pasti barisan kita yang sampai S bintang ini juga akan terbatas. Kalau terbatas, pasti XN-nya di sini juga akan terbatas. Ya, tidak mungkin barisan kita berada di interval terbatas, tiba-tiba tidak terbatas. Ya, jadi ini make sense. I-nya terbatas, X-nya juga terbatas. Nah, dari Bolzano lagi, kalau mau membuktikan barisan yang besar, ambil saja sub barisannya. Nah, di sini saya ambil X aksen. Ya, ini saya ambil X aksen. Apa itu? Sub barisan dari X.
barisan X ini kan tadi besar ya, jarak antara S bintang dengan S bintang min 1/n ini besar. Kita mau membuktikannya ya tinggal ambil subnya saja. Ya. Nah, dari sini X aksen sebagai sub barisan yang konvergen ke X bintang. Ya, ini konvergennya ke X bintang. Ini eksistensinya yang harus kita buktikan. Karena suku dari X bintang termasuk ke dalam I. Nah, X aksen ini kan masuk ke dalam I. Ya. S aksen X itu kan dia masuk di dalam anggota I. Yang berada di antara AB. Ya, jadi I kita ambil X. Barisan yang banyak itu X. Nah, kita ambil lagi yang lebih kecil X aksen. Nah, X aksen itu dia ada X bintang di dalamnya. Nah, dari situ pasti X aksen juga akan terbatas. Kalau X aksen terbatas, maka terbatas di mana? Di I. Maka X bintang yang kita asumsikan tadi ternyata dia faktanya ada di I. Ya, faktanya ada di I. Tidak di luar I. Sehingga F juga akan kontinu di X bintang. Kenapa? Karena X konvergen ke X bintang, X aksen juga konvergen ke X bintang, maka F kontinu juga di X bintang. Kenapa? Nilai konvergen, nilai limit, nilai kekontinuan dia tunggal. Ya, kekontinuan ini akan mengikut nilai limit dan nilai konvergensi, maka dia akan menuju ke X bintang ini. Ya, dia tunggal nilai limit, maka fungsi kita akan menuju ke X bintang juga. Nah, kalau dia seperti ini, kan definisi fungsi kontinu nilai limit sama dengan hasil fungsi. Ya, ini definisi fungsi kontinu. Definisi fungsi kontinu, syarat fungsi kontinu ya. Nah, syaratnya itu ini. Harus tetap dibawa terus kemana-mana ya. Syarat fungsi kontinu ada, limitnya sama dengan hasil fungsinya. Nah, kalau misalnya kontinu limitnya sama dengan hasil fungsi dari persamaan yang atas ini nih, dari persamaan ini, nah kita bisa tuliskan di sini. Oh, ternyata yang kita miliki ini limitnya kemana ya? Mau barisan apapun, oh S limitnya pasti dia ke X bintang juga. S min 1/n pasti limitnya ke X bintang juga. Apalagi Xn ini yang faktanya dia memang dari awal dia hanya kontinu dan konvergen di X bintang. Pasti ya, nilai yang angkanya ketiga ini sama-sama di X bintang, sama-sama di X bintang, sama-sama di X bintang. Ya, berarti maka dapat disimpulkan ini tipe, mohon maaf, berdasarkan squeeze teorem 3, nah, 3 ini semuanya sama, maka ya limitnya itu ya S bintang itu sendiri. Ya, limitnya dia itu S bintang itu sendiri karena perolehannya dari X itu sendiri. Ya, dari X maka limitnya itu S bintang. Nah, S bintang itu apa ya? Fx bintang atas sama dengan limit Fxn dari S itu sendiri, maka S itu terdeklarasi sebagai suprimum. Ini definisi kita, suprimum. Ya, jadi X bintangnya di sini sudah ada dan dijamin sampai sini. Ya, sampai sini X bintangnya sudah ada di sini. Nah, apakah benar X bintang itu terdeklarasi sebagai suprimum? Faktanya dia di sini X bintang identitas dari semua. Mau X aksen, mau I, mau fungsi kita, pasti menujunya di X aksen. Nah, X aksen itu posisinya sebagai apa? Nah, dari sini ya pasti dia limitnya ke titik yang sama. Nah, dari sini limitnya ke titik yang sama yaitu S bintang, ya, S bintang karena nilainya dia tunggal, ya sudah. Dari ketiganya ini bisa kita sama dengan kan. Ini sama dengan ini sama dengan ini, sama dengan ini. Fx bintang sama dengan limit dari Fxn sama dengan suprimum dari fungsi kita. Nah, ini baru membuktikan eksistensi dari X bintang itu ada, dan X bintang itu kalau difungsikan dia menjadi suprimum. Nah, ini endingnya kita. Nanti silakan coba untuk Fx bintang bawah, nah terdeklarasi sebagai infimum. Nah, dengan cara yang sama, metode yang sama, teknik yang sama, maka akan diperoleh. Jadi, fungsi yang terbatas pada interval tertutup dan dia kontinu, fungsi tersebut pasti dia fungsinya akan terbatas dan akan memiliki nilai maksimum dan minimum. Nah, selanjutnya, ini masih pembahasan tentang fungsi yang berada pada interval itu kalau kontinu beberapa propertiesnya bisa kita lihat di sini ya. Kalau saya punya interval AB, I, ya, interval I itu berada di AB dan fungsi F ini kontinu. Ya, fungsi F kontinu, interval AB tertutup dan terbatas. Jika ada interval AB difungsikan maka akan ada FA dan FB. Nah,
di sini ada FA, ada FB. Ada FA, ada FB. Namun, posisi FA sama FB itu berada ya, dibatasin di tengah-tengahnya itu ada angka 0. Mau dia yang lebih besar atau mau dia yang lebih kecil, A dan B-nya nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya di sini ada FA, di sini ada FB, FB ya. Ini FB di tengah-tengahnya ada angka 0, maka di sini C-nya yaitu 0 itu sendiri. Ya, C-nya FC-nya itu dia 0 sendiri ya. FC-nya dia adalah 0. Jadi di tengah-tengah. Misalnya B-nya yang lebih kecil gitu, maka ya tinggal sama saja di sini. FB, di sini ada FA, maka FC-nya yaitu angka 0 itu sendiri. Ya, FC-nya adalah angka 0 itu sendiri. Karena syaratnya 0 lebih besar dari FA, kurang dari FB, atau 0 ya. Di sini FA-nya yang lebih besar daripada FB. Jadi di sini bisa saja berlaku dan faktanya di sini FA-nya nanti pasti akan 0. Nah, kemudian berarti di tengah ini hanya boleh diisi angka 0 dari teorema ini. Kemudian Bolzano mengembangkan lagi ya, teorema nilai tengahnya ini dikembangkan lagi oleh Bolzano, bahwa kalau ada I sebuah interval, fungsi saya itu fungsi yang kontinu pada I, nah ada dua angka yaitu A sama B. Ya, terdapat K juga di sini. Nah, fungsi K ini apa? Nah, ini lagi yang dikembangkan oleh Bolzano, bahwa kalau misalnya ada FA sama FB, nah ini di tengah-tengahnya tidak wajib dan selamanya dia 0, kita bisa mengasumsikan di sini nilai K berapapun itu ya, maka akan ada titik C yang berada di I di antara AB, sedemikian sehingga FC yaitu K itu sendiri. Jadi kalau di garis fungsinya kita di sini ini berada di interval AB ya, misalnya seperti itu. Terus di sini ada K. Nah, di sini ada K. Nah, K-nya di sini posisinya di mana? Nah, K-nya itu terserah dan sembarang. Nah, di sini dia ngomong bahwa nanti ada pasti di sini ada C ya. Di sini diketahui C-nya berada di I ya. C-nya karena berada di I, maka C-nya di sini. Nah, berarti C-nya di sini kalau difungsikan di sini akan menjadi FC. Nah, FC itu sendirilah yang bisa disebut kita sebagai K. Jadi di sini A difungsikan menjadi FA, B difungsikan akan menjadi FB. Di tengah-tengahnya nanti ada K atau FC. Jadi di sini bedanya apa dari location dari rumus yang atasnya ini, dia tidak selamanya yang ada di tengah itu adalah 0. Disempurnakan oleh Bolzano, nilai K berapapun di sini bisa. Ya, nilai K berapapun di sini bisa. Jadi kalau kita punya fungsi, mau kita cek di antara 1 sampai 5, ya, C-nya kita ambil 2, 3, 4. Kita bisa melakukan cek hasil fungsinya. Ya, berbeda kalau yang atasnya ini dia wajib berada di hanya terbatas di 0 saja. Ya, cuman ini Bolzano mengembangkan berapapun bisa masuk karena kita interval itu tidak selamanya berada di antara yang negatif saja dan yang positif saja. Maka tengah-tengahnya 0 enggak ya. Sama-sama di positif juga enggak ada masalah. Positif sama negatif enggak ada masalah karena kita bisa cek per item. K-nya berapapun di sini kita bisa lakukan pengujian apakah dia kontinu apa enggak. Gitu. Nah, jadi FC-nya sama dengan K. Ya. Terus kemudian provingnya ada di sini ya. Karena provingnya kita harus buktikan dari kiri dan dari kanan, maka di sini kita harus yang A-nya yang lebih kecil, nah ini atau B-nya yang lebih kecil. Ya, A-nya yang lebih kecil atau B-nya yang lebih kecil. Kenapa? Pasti kita bertanya-tanya. Kalau A-nya lebih kecil tadi kan ada FA. Kalau B-nya yang lebih kecil maka akan ada FB ya. Dua pernyataan ini bisa kita uji. Nah, di sini juga terbukti Bolzano hanya dengan satu statement bisa untuk menguji mau A-nya yang lebih kecil atau B-nya yang lebih kecil, ini bisa kita buktikan. Nah, ini yang A-nya lebih kecil dulu. Bener nggak? Sembarang nilai K, angka berapapun, pasti dia nanti ada hasilnya atau FC. Untuk A kurang dari B. Nah, kita misalkan terdapat fungsi Gx sama dengan Fx min K. Ya, Fx min K ini fungsi kita. Nah, kalau misalnya A-nya yang lebih kecil, maka GA-nya yang berada di luas kiri daripada GB. Nah, ini berdasarkan teorema yang dari atas ini. Ya. Nah, kita pakai. Ini masih pakai 0. Nah, ini masih pakai 0. Bener nggak dengan adanya yang awalnya kan teorema ini belum ada. Ya,
awalnya teorema ini belum ada. Yang ada, yang fix baru teorema yang atas. Jadi kita mengembangkan dari teorema yang atas. Nah, berdasarkan teorema di atas, maka titik C itu berada di tengah-tengah antara A, B. Ya, titik C berada di tengah-tengah antara A sama B. Nah, sedemikian sehingga 0 sama dengan GC. Dilihat dari mana? Nah, ini. Ya, 0 sama dengan FC. Karena fungsi kita GX, ya sudah. 0 sama dengan GC ini dari teorema yang pertama ini. Nah, GC itu apa? GC sama dengan FC min K. Kenapa? Karena fungsi kita GX sama dengan Fx min K, maka kalau GC sama dengan FC min K. Nah, berarti kan FC min K ini sama dengan 0. Nah, bisa di sini akibatnya berarti FC sama dengan K. Karena dia FC min K sama dengan 0, maka FC sama dengan K. Nah, di sini sudah terbukti FC sama dengan K untuk A yang kurang dari. Untuk B yang kurang dari, ya, ini berarti yang kasus yang kedua, ya. B yang kurang dari dengan cara yang sama, di sini saya sebut HX sama dengan K min Fx. Terus karena B-nya yang lebih kecil, maka HB-nya berada di ruas kiri daripada HA-nya. Ini juga dari teorema yang di atasnya ini yang sudah kita punya. Sehingga terdapat titik C berada di antara B dan A. Ingat B-nya yang lebih kecil. Sedemikian sehingga 0 sama dengan HC dari yang atas ini. Karena fungsi kita HX sama dengan K min Fx. Kalau FC sama dengan 0, ya berarti ini HC sama dengan 0. Nah, balik lagi HX sama dengan K min Fx. Berarti kalau HC berarti K min FC. Maka di sini K min FC-nya sama dengan 0, maka FC-nya sama dengan K. Jadi dua ruas sudah kita buktikan. Berarti nilai tengahnya kita tidak wajib dan harus angka 0. Maka kita bisa menggunakan angka berapapun, ya. Nilai FC itu sama dengan K berapapun bisa kita lakukan pengujian fungsi yang berada di interval tersebut. Dia pasti bisa akan dicari nilai kontinuitasnya. Kenapa? Karena sepanjang nilai AB dia kontinu, ya. Sepanjang nilai AB dia kontinu. Ibarat kata ini fungsi, ya, di antara AB, ya, di antara AB, ini A-nya, ini B-nya supaya kelihatan. Mau dicek di sini dimanapun pasti dia K berapapun pasti akan kontinu, ya. Nalarnya seperti itu. Dampak dari teori yang di atas, ya. Ketika kita punya fungsi pada interval tersebut dia kontinu, di titik manapun kita bisa cek kekontinuannya dan dia pasti punya nilai maksimum minimumnya di A sama B, ya, punya suprimum dan infimum. Maka kalau saya punya intervalnya tertutup, terbatas, dan fungsinya saya fungsi yang kontinu pada interval tersebut, nah K itu sembarang bilangan real, pasti K itu berada di antara angka yang paling kecil dan yang paling rendah, ya. Jadi kalau punya fungsi seperti ini, seperti tadi berada di interval A sama B, pasti mentok di angka kecil A di angka besar B, ya. Tergantung A-nya yang paling besar atau B-nya yang paling besar. Tadi kan ada dua kasus. Nah, mau diambil K berapapun yang ada di tengah sini, pasti FK-nya atau FK sama dengan FC sama dengan K ini, nilai K ini tadi yang C di sini, pasti dia juga berada di antara yang paling kecil atau infimum dan yang paling besar atau disebut sebagai suprimum, ya. Jadi ini pengembangannya. K berada di interval, karena interval itu terbatas di angka kecil dan besar, maka dia terbatas di infimum dan suprimum. Nah, ini sudah terbukti. Berdasarkan provingnya, teorema maksimum minimum tepat di atas, maka akan ada nilai minimum dan maksimum di interval tersebut, ya. Tidak mungkin di interval tiba-tiba nggak ada angka minimum maksimumnya, pasti ada, ya. Karena ada minimum maksimum, maka ada yang menyebabkan dia punya infimum dan suprimum. Nah, infimum dan suprimum diperoleh dari mana? Nilai yang angkanya nanti ketika dimasukkan hasilnya paling besar, yaitu FC bintang atas seperti yang tadi. Nah, infimum diperoleh dari mana? Nilai yang ketika dimasukkan akan mendapatkan fungsi dengan nilai yang paling kecil, FC bintang kecil. Nah, di dalamnya pasti ada nilai K. Nah, di sini sudah terbukti infimum, suprimum, tengahnya ada K. Dari pembuktian teori di atas kita punya korolari seperti ini. Nah, selanjutnya, dari sini masih membahas properties dari fungsi yang kontinu pada interval. Kalau saya punya interval I tertutup dan terbatas, dan fungsi saya itu fungsi yang kontinu pada I, maka Fi-nya juga dia merupakan sebuah interval yang tertutup dan terbatas. Nah,
misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini ilustrasi saja ya. Kita punya fungsi seperti ini ya. Kita punya fungsi seperti ini. Ini berarti A-nya yang posisinya yang lebih gede ya daripada ini, atau mau yang lebih besar. Oke, ini A-nya. Berarti di sini ada interval A sama B ya, atau B sama A, terserah, sama saja yang namanya interval. Nah, kita bisa lakukan pemetaan. Ya, di sini akan ketemu FB dan ini FA. Nah, ketika saya punya fungsi kontinu pada interval AB, ya, kontinu pada interval AB, maka ketika difungsikan, ya, batas A sama batas B, katakanlah fungsinya di sini fx ya, difungsikan maka akan ketemu FA dan FB. Nah, dari FA dan FB ini pasti wujudnya akan wujud berupa interval yang tertutup dan terbatas juga. Ya, pasti seperti itu. Misalnya di sini kita punya fungsi E kuadrat ya. Terus A sama B-nya kita masukkan angka 2 dan 3 seperti itu misalnya. Domainnya 2 dan 3, X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 3, maka akan ketemu di sini hasil fungsinya 4 sama 9 ya. Pasti di sini intervalnya tertutup dan terbatas juga di angka 4 dan 9. Kenapa? Karena 2-nya ikut difungsikan juga hasilnya 4 pasti ikut. Karena 3-nya ikut ya, karena dia tertutup ya intervalnya, maka 3-nya ikut. Kalau difungsikan akan menjadi 9 dan ikut juga. Jadi akan ketemu hasil fungsi yang akan tertutup dan terbatas juga pada interval tersebut. Nah, proofingnya juga sama ya, dengan cara yang mudah. Kalau kita punya interval, pasti dia punya infimum yang paling kecil ini, atau punya supremum yang paling besar ini. Ya, M kecil dan M besar. Ya, kalau kita punya interval, pasti dua punya angka ini. Maka diketahui berdasarkan teorema di atas tadi, khususnya tentang maksimum minimum, maka terdapat M kecil dan M besar yang berada di interval FI. Ya, sudah pasti nilai maksimum dan minimum atau supremum infimumnya berada di I. Nah, selanjutnya karena FI itu ada di M kecil dan M besar berada di FI, nah berarti nilai K itu merupakan berapapun angka di antara M kecil dan M besar. Nah, di sini diambil saja nilai C sehingga di sini akan ada K, begitu kan tadi. Nah, sehingga berdasarkan korelasi di atas yang sudah kita miliki, kalau ada C yang berada di antara angka tersebut, maka ya K itu sebagai FC ya, hasil fungsi kita. FC-nya di sini ya K itu sendiri, dan K itu berada di FI ya, FI-nya di sini. Karena I-nya itu A sampai B, berarti FI-nya ya FA sampai FB. Nah, dari sini dapat disimpulkan nilai minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Kalau di sini kan ketahuan ya, A-nya yang sebagai maksimum, B-nya yang sebagai minimum M kecil. Maka di sini ada K. K-nya berada di antara M besar dan M kecil, dan M besar dan M kecil itu berada di I. Nah, sebab itu FI-nya itu juga merupakan interval yang berada di M kecil dan M besar. Begitu. Jadi pembuktiannya sudah terbukti. Domainnya interval, maka hasilnya akan interval juga. Pada teorema yang di atas tadi hanya bisa kita jaminan kalau fungsi kita tertutup dan terbatas ya. Jika ada interval I, dia tertutup dan terbatas, terus kemudian ada fungsi, nah pasti dia akan menghasilkan FI-nya juga berupa interval juga, FA dan FB. Untuk interval tertutup dan terbatas. Cuman di sini dikembangkan lagi ya. Anda mau tertutup atau terbatas atau enggak, cuman di sini dia ngomong I itu sebagai interval saja. Ya, di sini berarti tidak ada kewajiban khusus apakah dia harus tertutup, harus terbatas, tidak ada. Yang penting dia interval. Nah, kalau saya I punya interval, F-nya itu merupakan fungsi yang kontinu, maka FI juga merupakan interval. Jadi di sini tidak ada jaminan seperti yang di atas tadi ada kondisi khusus. Nah, di sini sudah diperluas lagi. Nah, untuk proofingnya juga sama. Kalau misalnya kita pakai yang open juga pasti nanti hasil intervalnya juga F-nya, I-nya juga fungsi yang berada di interval yang open juga nanti akan hasilnya berupa interval yang open juga ya, begitu. Jadi karena A sama B-nya itu tidak ikut ya, jadi ya hasil fungsinya juga FA sama FB-nya nanti ujung-ujungnya tidak akan ikut, begitu, tidak akan ikut gitu.
gitu. Jadi misalkan AB itu berada di Fi alfa beta ya. Di sini kita sebut alfa beta biar beda seperti yang sebelumnya. Nah, kalau A sama dengan alfa sama dengan FB, FA, beta sama dengan FB. Nah, dari Bolzano intermediate tadi maka akan ada K berada di interval AB. Nah, ingat di sini intervalnya tidak wajib dan selalu dan harus dia tertutup dan terbatas. Dia ini terbuka ya. Di sini open ya. K-nya ini open. Jadi K-nya berapapun yang penting berada di interval A sama B. Nggak harus atau nggak wajib berada di interval tertutup terbatas seperti teorema di atas. Sehingga maka akan ada FC yang berada di tengah-tengah sebagai kita identifikasikan sebagai K, hasil fungsi dari C yang berada di tengah. Nah, dari sini kita ketahuan bahwa untuk interval alfa sama beta yang merupakan subset dari I, karena I-nya dia I A dan B-nya ikut, maka Fi dari karakteristik di atas, maka Fi-nya juga merupakan interval. Ya, even dia nanti K-nya berada di yang bukan tertutup terbatas, tapi dia bisa open di sini. Jadi ini perluasan dari yang sebelumnya interval apapun dia bisa dieksekusi di sini ya. Untuk kalau misalnya kita punya fungsi, nah angka A sama B-nya tidak ikut, ya sudah, nanti hasil fungsinya FA sama FB-nya nanti dia tidak akan ikut juga gitu ya, beda dengan yang sebelumnya. Baik, itu tadi pembahasan mengenai fungsi kontinu pada interval, dasar-dasar yang diperlukan, serta definisi dan perluasan properties kalau kita punya fungsi pada interval, perilakunya seperti apa. Nah, sudah kita pelajari, semoga dapat menambah pemahaman kita di fungsi kontinu pada interval khususnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.